Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya kita ngajarin ide-ide penting dari zaman dulu ke generasi yang sekarang? Ini pertanyaan klasik ya, apalagi di zaman yang serba cepat berubah ini. Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah penelitian seru yang kayaknya punya salah satu jawabannya. Dan jawabannya ini datang dari tempat yang mungkin nggak kita duga. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kepikiran nggak sih, masa iya sebuah komik doang bisa mecahin masalah yang serumit ini? Di baliknya ada tantangan besar soal pendidikan dan cara kita komunikasi antar generasi. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu nih, masalahnya tuh apa sih? Para peneliti ini milih komik bukan tanpa alasan loh. Mereka itu lagi coba ngatasin sebuah gap atau kesenjangan yang beneran ada dan bisa diukur. Jadi, inti dari penelitian ini tuh ada dua konsep penting dalam filantropi Islam di Indonesia, zakat dan wakaf. Gampangnya anggap aja ini kayak pajak sosial dan sumbangan abadi yang kalau dikelola dengan benar bisa banget ngebangun sekolah, rumah sakit, atau bantu mereka yang butuh. Jadi ini bukan sekedar konsep, tapi alat nyata buat kemajuan sosial. Nah, disinilah masalahnya muncul. Walaupun zakat dan wakaf ini penting banget, ternyata pemahaman soal dua hal ini makin lama makin turun loh. Ada sebuah tren yang cukup mengkhawatirkan yang ditemuin para peneliti waktu mereka ngelihat data antar generasi. Coba deh lihat datanya. Ini menarik banget. Generasi X sama Gen Y atau milenial, tingkat literasinya lumayan stabil tuh, di angka 75-an. Tapi, lihat deh Gen Z. Jelep, turun jadi 73,92. Ini kelihatannya beda tipis ya, tapi ini tuh sinyal adanya tren penurunan pengetahuan yang harus kita cari solusinya. Jadi, pertanyaannya kan, kenapa bisa gini? Kenapa cara ngajar yang dulu ampuh, sekarang kok kayaknya nggak ngefek lagi buat generasi paling baru? Nah, buat jawab itu, kita harus kenalan lebih dekat sama audiensnya, generasi Z. Dan jangan salah, Gen Z ini bukan kelompok kecil loh. Mereka itu hampir 28% dari total populasi Indonesia. Itu artinya lebih dari 1 dari 4 orang yang kita temui. Jadi, kalau pemahaman mereka kurang, ini bisa jadi isu nasional yang serius buat masa depan filantropi di negara kita. Nah, ini dia kuncinya, kenapa cara lama udah nggak mempan. Gen Z atau I Generation kan gedenya di dunia digital. Mereka tuh terbiasa sama informasi yang serba cepat dan visual. Mereka biasanya lebih suka nonton video pendek atau lihat gambar daripada baca teks yang panjang dan diulang-ulang. Yang ada malah bosen. Pola pikirnya serba instan. Karena udah paham gimana jeroannya Gen Z, para peneliti ini punya ide yang cerdas. Daripada maksa pakai cara lama, mending cari media baru yang pas buat nyampein pesan yang sebenarnya udah ada dari dulu. Dan ide ini bukan asal-asalan loh, ada dasarnya. Kayak kutipan ini bilang, komik itu emang punya kekuatan buat bikin orang semangat belajar. Kenapa? Karena komik itu bisa nyederhanain informasi yang rumit lewat gabungan gambar dan cerita. Sebenarnya bukan ide baru, tapi penerapannya di sini itu yang pintar. Jadi, ya klop banget. Komik digital itu kan visual, ada ceritanya, dan yang paling penting format ini tuh udah jadi bahasanya Gen Z banget. Mereka udah akrab dan nyaman sama format kayak gini. Tentu aja, ide bagus doang nggak cukup. Harus diuji dong, beneran ngefek atau enggak. Makanya para peneliti ini nggak berhenti di teori aja. Mereka ngerancang sebuah eksperimen buat ngebuktiin apakah solusi komik digital ini beneran jalan. Cara ngujinya simple tapi cerdas banget. Pertama, 96 anak Gen Z dites dulu buat tahu pemahaman awal mereka. Terus, mereka dikasih waktu sekitar 15-20 menit buat baca komik digital soal zakat dan wakaf. Begitu selesai, mereka langsung ngerjain tes yang sama lagi. Logis dan to the point kan? Nah, ini dia bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Kira-kira berhasil nggak ya komiknya? Apa kata datanya? Yuk kita lihat. Dan hasilnya wow, lihat aja lonjakan di grafik ini. Skor rata-rata sebelum baca komik cuma 56,64. Setelahnya, cuma dalam 15-20 menit, skor rata-ratanya langsung meroket jadi 76,60. Gila kan peningkatannya? Jelas dan dramatis banget. Kalau dihitung-hitung nih, peningkatan skor rata-ratanya itu sampai 35,2%. Gede banget loh ini. Ini bukti kalau komiknya bukan cuma ngebantu dikit, tapi benar-benar efektif buat transfer ilmu. Efeknya juga merata banget. Hampir semua peserta, tepatnya 91,67% atau 88 dari 96 orang, nilainya jadi lebih bagus. Dan yang lebih keren, nggak ada satupun peserta yang nilainya malah turun.
Ini nunjukin metodenya emang ngasih dampak positif ke hampir semua orang. Ada satu lagi temuan keren. Data juga nunjukin kalau kesenjangan pemahaman di antara peserta jadi makin kecil. Artinya, komik ini nggak cuma bikin yang pinter makin pinter, tapi juga ngebantu yang tadinya kurang paham jadi ngejar. Pemahaman mereka jadi lebih merata. Oke, hasilnya emang keren banget. Tapi sebagai penganalisis yang baik, kita juga harus lihat gambaran besarnya ya. Termasuk, apa aja sih keterbatasan dari penelitian ini? Penelitinya sendiri jujur kok soal kekurangannya. Pertama, nggak ada kelompok kontrol, jadi kita nggak bisa 100% yakin peningkatannya ini murni karena komik. Kedua, tesnya kan langsung setelah baca, jadi ini cuma ngukur ingatan jangka pendek. Kita nggak tahu seminggu atau sebulan lagi ilmunya masih nempel apa enggak. Dan ini pertanyaan penting buat riset selanjutnya. Jadi intinya apa? Intinya adalah dengan semua catatan tadi, kita tetap bisa bilang kalau komik digital ini terbukti jadi cara yang efektif banget buat ngajarin topik filantropi Islam ini ke Gen Z secara cepat, setidaknya untuk jangka pendek. Nah, ini yang bikin kita mikir lebih jauh. Kalau sebuah komik sederhana aja bisa menjembatani kesenjangan pemahaman soal topik sepenting ini, coba bayangin potensinya. Ide-ide besar, rumit, dan penting apalagi ya yang sekarang mungkin terkubur di buku-buku tebal, yang sebenarnya bisa kita hidupkan lagi buat generasi baru pakai cara-cara kreatif kayak gini. Menarik buat direnungkan kan?